Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter lebih di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Seorang pengemudi taksi daring terlibat keributan dengan seorang pengendara yang mengaku sebagai anggota polisi di Kota Palembang. Waspada peredaran uang palsu di Kota Pagar Alam. Pelaku kerap melakukan aksinya di warung dan supermarket. Seekor ular piton sepanjang 4 meter masuk ke sebuah toko alat tulis di Kelurahan Kaliserayu, Kota Lubuk Linggau. Proses evakuasi berjalan dramatis saat ular bersarang di dalam lemari. Dalam rekaman kamera pengawas, seekor ular piton sedang melata di atas meja sebuah toko alat tulis di Kelurahan Kaliserayu, Kota Lubuk Linggau. Rekaman ini didapatkan setelah pemilik toko curiga melihat keadaan toko yang berantakan namun tak ada barang yang hilang. Mengetahui adanya keberadaan ular piton tersebut, pemilik toko meminta petugas damkar untuk mengevakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat ular melakukan perlawanan yang bersarang di dalam lemari. Nggak nyadar kan kalau ada ular masuk, tapi pas nengok berantakan ya loro, nah baru ngecek CCTV kan. Nah, pas ngecek CCTV pikir aku tikus, nggak taunya ular. Nah, itulah dicari ininya apa, cari arahnya kemana kan, nengok CCTV itu arahnya ke pojok lemari itu. Nah, pas ditengok adonnya anda taunya pertama ini apa, panggil wong depan tuh. Nah, panggil wong depan tuh kan suruh nengok. Nah, terus nyarani mereka panggil damkar weh, jadi panggil damkar. Ular sepanjang 4 meter ini akhirnya berhasil dibawa petugas untuk kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Diduga kehadiran ular ini disebabkan hilangnya habitat dan mencari mangsa. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Lubuk Linggau. Waspada peredaran uang palsu di Kota Pagar Alam. Polisi meringkus 2 orang pelaku saat menjalankan aksinya di sejumlah warung dan supermarket. Pelaku mendapatkan uang palsu tersebut dari sosial media. Satreskrim Polres Pagar Alam akhirnya menangkap 2 orang pelaku pengedar uang palsu yang sudah meresahkan masyarakat Kota Pagar Alam. Kedua pelaku yakni Krisna Bagaskara 25 tahun dan Andika Putra Pratama 23 tahun. Kedua pelaku mendapatkan uang palsu dengan cara memesan melalui media sosial. Uang palsu didapatkan dengan harga 1:4. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Para pelaku mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang di sejumlah warung dan supermarket di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Dan kami berhasil mengamankan menemukan barang bukti di bawah bantal rumah pelaku. Ada pecahan Rp50.000, yang mana inilah pintu masuk kami melakukan penyelidikan. Setelah kami kembangkan dan kami dalami, ternyata ini sudah berjalan selama 1 tahun berjalan. Dan juga mantan residivis, di mana ada residivis narkoba, ada residivis pelaku curanmor, ada residivis pelaku curas. Nah, ini mereka lah yang mencoba mungkin beralih profesi ke terkait masalah pengembangan peredaran uang palsu. Dan uang palsu ini didapatkan dari online. Kini aparat tengah memburu keberadaan seseorang yang melakukan pencetakan uang palsu yang merupakan jaringan luar Sumatera. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Kota Pagar Alam. Bagi Anda yang ingin membeli atau membuat kalung, cincin, serta gelang, datanglah ke Desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Sebab sebagian warga di sana sehari-hari bekerja sebagai pengrajin emas dan perak. Perhiasan yang dihasilkan mereka sudah dijual ke luar Pulau Sumatera, bahkan hingga ke luar negeri.
Saya asli dari Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Saya menjadi pengrajin perak itu kalau diistilahkan secara profesionalnya itu Pak sekitar tahun 2000. Umur saya sekarang sudah 55 tahun. Saya mulai menjadi pengrajin dalam arti sudah mulai merintis bekerja sebagai pengrajin emas perak itu bahkan dari masa sekolah, artinya sudah dididik oleh keluarga untuk berkecimpung di kerajinan. Proses awal itu bahan baku yaitu biji perak itu dilebur, dipanaskan sehingga mencair dengan alat khusus dan juga pencairan itu menggunakan api khusus, bahkan apinya itu boleh dikatakan lebih dari 500 derajat Pak. Setelah proses ini sudah dilebur, masuk ke dalam percetakan, kemudian ditempa. Kemudian kalau kita mau bikin kawan yang nantinya akan dijadikan entah untuk jadi kalung, entah gelang, atau istilah kita untuk giwang atau cincin, itu ada proses-proses tersendiri sehingga tidak sama prosesnya dalam satu perhiasan itu dengan perhiasan lain. Melebur perak itu Pak ada alat khusus yang diistilahkan atau dibahasakan di daerah sini adalah sempret. Kalau bahan baku perak kita itu umumnya didatangkan dari daerah Bengkulu. Itu sumbernya kira-kira dari daerah Bengkulu, kemudian ya dioper ke mungkin toko-toko emas yang ada di Palembang, yang dia para bumuli, mereka menyetop sehingga kalau masyarakat kita butuh, artinya kita cukup menghubungi toko-toko emas yang sudah mempunyai stok bahan itu. Tapi aslinya bahan baku itu tidak datang dari daerah kita Pak, karena itu tergantung dengan pertambangan. Kalau sudah dibikin variasi, artinya ada umpamanya mainannya Mickey Mouse, kan, Hello Kitty, atau bentuk-bentuk lain yang ada mahkotanya, itu sudah mencapai 18.000. Kemudian cincin itu sekarang ini antara kisaran 5.000 sampai 6.000 per potong. Nah, kira-kira begitulah Pak masalah upah. Upah juga beragam sesuai dengan kesulitan apa yang perhiasan yang ingin dibuat. Jadi pada dasarnya kita ini seluruh masyarakat Tanjung Batu kalau boleh diprediksi sekitar 60% Pak masyarakat sini berkecimpung di bidang kerajinan emas dan perak. Nah, kalau di bawah tahun 1900-an itu hampir 90%, tapi sekarang sudah terkikis sekitar 60% lah boleh dikatakan. Distribusinya sudah lintas provinsi, bahkan di musim digital ini dengan market yang sudah terbuka lebar, bahkan ada yang mesan sampai ke luar negeri, ya, dari luar negeri mesannya. Kalau Provinsi Sumatera Selatan itu umumnya rata-rata mesannya dari kita. Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, Prabu Muli, Pali, itu semuanya dari daerah kita. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Diar berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.